Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune terus di Ruang Ngobrol. Kembali lagi dengan Samudra yang kembali mengudara untuk menemani siang, sore, atau malam hari kalian. Oke, di podcast Selasa Sendu ini adalah konten terbaru. Sebenarnya sama kayak podcast-podcast malam minggu. Kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait masalah cinta dan terkait masalah kehidupan. Terima kasih buat teman-teman yang udah bales di story Instagram kita dan memberikan beberapa pertanyaan yang sekiranya sangat urgensi di masalah percintaan. Oke, gak usah lama-lama, saya akan langsung bahas 5 pertanyaan terkait cinta dari teman-teman yang udah DM di Instagram kita. Yang pertama adalah tentang salah nggak sih terlalu serius ke seseorang. Ini dari mbak-mbak seingat saya. Jadi gini, terkait masalah serius atau enggak ke seseorang, itu sebenarnya kayaknya harus sih. Ya tergantung lagi ke personality masing-masing. Kalau saya dari yang udah pernah saya lakuin, saya nggak terlalu serius, dianya serius. Saya yang terlalu serius, dianya yang nggak serius. Gimana coba? Jadi lebih baik nggak usah terlalu serius. Kita balance aja antara kita harus serius atau kita nggak serius. Jadi balance aja 50%, 50% lah. Karena takutnya kalau kita terlalu serius, nanti dianya tiba-tiba pergi atau tiba-tiba dianya punya kekasih yang lain, kita bakal nerima damage yang terlalu besar. Dan itu benar-benar serius sakitnya. Gitu aja ya mbak. Jadi gak usah terlalu serius lah. Takutnya nanti bakal benar-benar ngerasain sakit. Itu serius sakitnya. Oke, terima kasih buat kakak-kakak yang udah bertanya ke kita. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Insecure dan posesif sampai terkesan menuntut dan mengekang. Gimana ya mas? Jadi gini, langsung saya jawab ya, biar nggak terlalu lama. Orang yang insecure dan posesif itu biasanya orang yang nggak mencintai dirinya sendiri dan nggak percaya diri. Kamu harus mencintai dan menghargai diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa menjadi manusia yang bebas dari rasa insecure dan posesif. Pasangan itu perasaan aku nggak harus dikekang kok, atau dilarang-larang, nggak perlu. Selama dia sikapnya masih dalam batasan normal, dengan kamu menjaga dan menghargai privasi dia, di situ kamu bakal ngelihat pasangan kamu tuh pribadinya kayak apa. Apakah pribadi yang tahu diri dan menghargai kepercayaan yang udah kamu berikan, atau pribadi yang nggak bisa menghargai kepercayaan kamu? Jadi lebih baik ketika kamu pacaran itu adalah waktu yang tepat untuk mengorek kepribadian asli pasangan kita. Biasanya kebanyakan dari kita sebelum kita pacaran kan dengan alasan, aku belum kenal kamu, ya kan? Aku lebih pengen kenal kamu dulu sebelum kita pacaran. Dalam pacaran pun kalian seharusnya saling mengenal satu sama lain dulu juga, sama aja. Meskipun kalian udah ke jenjang pernikahan, pasti masih ada sesuatu yang disembunyi-sembunyikan. Jadi selama kalian berpasangan itu, ya itulah waktu untuk mengenal satu sama lain. Dan terkait posesif gak selamanya baik. Kebanyakan justru menandakan bahwa itu bukan cinta kalau menurut saya, tapi sekedar nafsu dan obsesi belaka. Sejenis pertanda bahwa orang itu masih belum bisa mencintai dirinya sendiri sehingga memiliki rasa takut yang tidak wajar untuk kehilangan seseorang yang dianggap berharga. Benar atau enggak? Ya kan, kamu terlalu posesif kan karena kamu itu takut sama
orang yang kamu cintai. Maksudnya kamu terlalu posesif itu karena kamu takut orang yang kamu cintai itu bakal pergi suatu saat nanti. Ya jelas itu pasti bakal pergi kok. Cinta itu datang dan pergi. Itu nggak bisa kamu. Jadi cinta itu nggak bisa kamu genggam, nggak bisa kamu genggam selamanya. Kecuali kamu udah menikah, bahkan menikah pun bisa cerai. Jadi nggak ada selamanya cinta itu yang benar-benar tulus. Gitu. Yang penting nggak usah terlalu posesif ke pasangan kita. Takutnya nanti pasangan kita malah nggak nyaman sama kita karena gini nggak boleh gitu nggak boleh. Jadi biarkan pasangan kamu itu jadi dirinya sendiri. Kita cukup ngawasin dan menilai. Maksudnya kalau dia salah ya kita ingetin karena sebagai pasangan kita. So gitu aja buat pertanyaan yang kedua jawaban dari saya. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih mau mendengerin podcast saya. Jangan pernah bosen. Kalau kalian punya pertanyaan yang serupa atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait cinta dan kehidupan, kalian bisa langsung komen di bawah, nggak usah malu-malu atau langsung DM aja ke Instagram. Nanti terkait namanya mau disebutin atau enggak silakan, kita bisa atur. Oke, next ke yang ketiga. Ini langsung aku garis besarin bahwa ini seingatku bentar. Ini cewek. Ini cerita dari cewek yang punya rumah di Blitar Kota. Kenal sih, kenal. Jadi garis besarnya adalah aku benci dia, cie. Jadi ini juga ada sedikit cerita dari dia. Beberapa kali kesempatan udah aku berikan ini sebagai ceweknya ya. Berapa kali aku udah mengalah dan memaafkan. Semakin aku kasih kepercayaan, semakin dia semaunya. Aku kasih kepercayaan yang begitu besar, sudah berapa kali dia merusak kepercayaan yang udah aku berikan. Dan sekarang aku sangat benci sama dia. Aku mau putus dan pergi lupakan dia, tapi dia gak pernah setuju. Bila putus, dia memaksa dan melakukan apapun agar aku tidak pergi. Oh, tapi hatiku terlanjur kecewa. Hatiku sudah tidak bisa memaafkan dia. Aku ingin dia pergi. Aku ingin kita tidak pernah menjalani hubungan ini. Terlalu sering mengulangi kesalahan yang sama, aku jadi lelah. Aku minta saran dong, bagaimana agar aku tidak membencinya. Aku kasihan sama dia, tapi aku sangat membencinya. Aku ingin sekali semuanya baik-baik saja. Oke, jadi gini ya, bisa digarisbawain bahwa cinta itu tidak butuh belas kasihan. Oke, bisa dipahami dari situ. Ya ini masalah benci atau enggaknya karena apa? Mungkin karena udah diberikan kepercayaannya segitu besarnya, tapi dianya nggak bisa tanggung jawab ketika udah dikasih kepercayaan. Itu bakal kembali lagi ke kita. Kalau memang kitanya udah nggak mau, ya udah nggak usah dipertahanin. Toh biasanya, ya nggak biasanya sih, semua orang itu punya batas batas sabar, ya kan? Mungkin satu kali ya udahlah aku maafin, kedua kali mungkin udah lumayan berat buat maafin. Untuk yang ketiga kali itu kayaknya udah bener-bener gak bisa dimaafin deh. Karena apa? Kesalahannya terlalu diulang-ulang, kayaknya bukan kesalahan deh, itu kayaknya udah kebiasaan, iya kan? Ya kalau harapan saya, kalau memang Mbak dengerin saran saya, lebih baik putus. Cia, nyuruh-nyuruh orang putus. Bukan, maksudnya bukan kayak gitu. Ambil jalan yang terbaik antara hubungan kalian berdua. Kalau memang kalian toh nanti putus, lebih baik untuk nggak saling membenci. Karena cinta datang ketika kalian saling mencintai. Dan pergi pun meskipun kalian udah nggak saling mencintai, tapi lebih baik kalian nggak saling membenci. Oke?
diomongin lagi, aku pengen putus, aku udah nggak sanggup sama kamu. Pasti nanti bakal suatu saat dia juga mungkin risih sebagai cowok, kok minta putus terus, ngapain sih, kan kayak gitu. Ya gitu aja lah yang bisa saya berikan buat mbak ini satu. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini cerita yang lumayan panjang kalau menurut saya. Intinya dia ini selalu dibilang posesif dan baperan. Ini ada day 1, day 2, dan day 3. Jadi masalah di hari 1, kedua, dan ketiga, entah itu pacaran selama 3 hari atau gimana, kurang paham. Yang penting ceritanya dalam 3 hari. Di hari pertama, ini cowok nih. Aku punya cewek. Dia tipe orang yang suka cari tahu kepribadian orang lain. Makanya dia sering ngobrol via chat, telepon, dan kadang meet up sama cowok lain pakai alasan itu. Aku sering bilang ke dia kalau aku nggak nyaman gitu mulu. Oh, minta dia buat kurangin, bukan yang larang total, tapi dia selalu jawab, jangan posesif, aku tahu batasan, nggak usah dipikirin ya. Aduh, meleleh. Di day itu, tiap habis keluar sama temen cowoknya, dia selalu excited buat nyeritain apa yang dilakuin cowok itu. Kayak misal nih, temennya beliin tisu gara-gara tangannya kotor, ngasih tahu kalau temennya care banget. Oh, beliin jajan pas aus sama lapar. Ini nggak dibeliin itu. Apa sih yang buat cewek-cewek itu sekarang? Ah, yang mie pakai telur itu. Sering giliran aku yang mau beliin makanan, dia bilang nggak usah, nanti ngerepotin gak enak. Oke. Day 3, dia ada acara rapat sama cutting. Oh, kakak tingkat. Urusan kampus. Dia lebih memilih berangkat bareng cutting cowok karena alasan searah dan gak mau ngerepotin aku. Kadang cemburu sama hal ini. Tiap aku terus terang dibilang jangan baperan, orang cuman temen. Sebenarnya dia juga selalu luangin waktu buat aku. Tapi kadang suka ngerasa bingung, sebenarnya emang aku yang terlalu posesif atau gimana. Oke, langsung saya jawab aja karena masih terlalu hangat di pikiran saya. Yang kamu rasain ini bener kok mas, normal itu. Coba aja dibalik posisinya. Dia yang ada di posisi mas, masih bisa nggak dia bilang kamu baperan? Pertahanin aja perasaan kamu dan pendapat kamu yang memang benar. Jangan mau perasaan kamu tuh dimanipulasi sama dia. Dan menurutku berteman dan bergaul itu ada batasannya kok. Apalagi terhadap lawan jenis dan kondisinya kalian sudah berpasangan. Menurut aku kamu itu nggak posesif dan baperan kok mas. Yang ya emang bagus kamu udah ngingatin dengan baik. Dan yang dimaksud artian dia posesif dan baperannya tuh mungkin kamu cemburu mungkin. Tapi cewek kamu malah bilang kamu posesif dan baperan. Nah kalau waktu dia excited nyeritain temen cowoknya kayak dilap tangannya pakai tisu lah atau yang lain-lain, itu mah udah salah menurut aku. Karena kenapa? Kalian tuh udah punya status gitu loh. Si cewek itu udah punya pasangan, tapi kok masih bisa-bisanya kayak tangannya dilap lah, mungkin mulutnya kotor terus dilap lah, itu udah salah men. Shit, itu udah benar-benar salah banget kalau menurut aku. Seharusnya dia kan bisa nolak. Toh dia kan juga udah gede kan, kalau memang sekiranya tangannya kotor kenapa nggak cuci tangan, diambil tisu terus dibersihin sendiri, itu kan bisa. Kenapa harus cowok lain yang bersihin tangannya lah dan lain-lain, ya kan? Dan kalau masalah hari ketiga yang dia berangkat sama kakak tingkatnya di kampus, itu juga udah salah. Sekarang gini aja, semua cowok ngakuin gak sih kalau kalian selama pacaran tuh kalian jadi ojek online pasangan kalian? Pasti, itu sudah pasti. Jadi bukan sebuah bercandaan di
tongkrongan lah, itu emang udah semua cowok udah ngerasain itu, dan itu jadi sebuah hal yang wajar menurut kita, ya kan? Dan sekarang dipikir aja, ketika kita dengan ikhlas mengantarkan seorang cewek atau pasangan kita, tapi ditolak karena dengan alasan gak enak, atau kan ini ada kakak tingkatku yang searah, itu nggak mungkin. Padahal di jalan tuh kayak kalau kita lihat dari filmnya Dilan ya, itu kan kita bisa pelukan di jalan, kita bisa kena hujan-hujanan bareng, kita bisa bercanda kan kayak gitu. Itu nggak mungkin banget sebuah momen yang bakal dilupain oleh seorang cewek. Itu nggak mungkin. Jadi buat Mas yang ini fatal sih, ini fatal. Fatal. Semangat aja Mas. Semangat aja, dan kalau memang Masnya masih bisa ya dijalanin aja, diomongin baik-baik. Kalau emang udah nggak bisa ya udah lepasin aja, banyak kok cewek di luar sana, nggak usah bingung. Gitu aja buat Mas satu ini. Terima kasih, jarang loh ada mas-mas yang mau cerita tentang masalah cinta kayak gini. Semangat Mas, semangat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin, masih stay tune. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari temen aku di Malang, teman satu perjuangan di masa kita mengejar gelar sarjana, dari Adam Ardian Syah Putra. Pertanyaannya tentang kenapa cinta ini datang di waktu yang salah. Ya kenapa salah? Jadi mungkin gambaranku seperti ini. Cinta datang di waktu yang salah. Oh mungkin kayak gini ya. Kemungkinan Mas Adam sekarang udah punya pasangan, dan orang yang pernah dicintai Mas Adam tiba-tiba datang. Maybe like that. Atau ya nggak paham lah. Kalau gambaran aku seperti itu. Jadi buat Mas Adam ada yang simpel sih kayak gini. Jangan pernah membuang secuil berlian untuk sekeping perak. Takutnya ketika Mas harus ketika Adam mencoba untuk melepaskan pasangan yang sekarang sama Adam, takutnya dia adalah sosok yang benar-benar gak bisa tergantikan nanti suatu saat. Makanya tadi aku ngomong jangan sampai membuang secuil berlian untuk sekeping perak. Ini masalah yang sulit. Jangan sampai kita salah milih dan kita bakal menyesal di akhir cerita. Dan jarang banget kok kita bisa ngulangin lagi semua momen-momen yang kita lakuin dengan pasangan kita sekarang. Dan yang pasti, orang yang datang dengan cinta yang kita anggap di waktu yang salah ini, itu belum tentu dia bakal sebaik pasangan yang berada di sisi kita untuk saat ini. Oke, buat teman-teman semua bisa dipahami ya. Wih, kayak guru nih. Ya udah, gitu aja jawaban untuk Mas Adam. Semoga bisa memilih dengan bijak, karena seorang laki-laki harus bisa memilih dengan benar tepat. Kayak gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah bertanya, buat teman-teman semuanya yang udah mau dengerin, kasih like dan kasih komentar. Saya salut banget dengan teman-teman yang selalu stay tune. Dan aku sebenarnya tahu ini biasanya orang-orang yang komen nih ya tiba-tiba ngasih pertanyaan kayak gini, cuman mereka nggak mau disebutin namanya. Terima kasih banget buat kalian. Semoga apapun masalah kalian di hari ini, esok akan cepat selesai. Jadi gitu aja buat kalian yang mungkin merindukan suara saya. Terima kasih. Terima kasih udah mau dengerin podcast Selasa Sendu. Mungkin beberapa minggu ke depan podcast akan kita ganti seperti ini, karena podcaster kita yang kemarin sudah menjalani
hidup berumah tangga, jadi dia butuh quality time sama suaminya. Sementara saya gantikan dulu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang mau dengerin podcast Rasa Sendu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk yang belum. Saya Samudra Rangga Aditya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa tetap semangat untuk jalanin kehidupan kalian dan semoga tetap sehat di tengah pandemi seperti ini. Saya Samudra, bye, terima kasih.